Tidak lama lagi Netflix, Google hingga WhatsApp dan platform asing lainnya terancam diblokir setelah adanya revisi Undang-Undang ITE. Revisi Undang-Undang ITE itu mewajibkan platform-platform asing memiliki perusahaan berbadan hukum Indonesia, tidak hanya membuka kantor perwakilan di Indonesia. Apa komentar Anda mengenai kewajiban platform asing berbadan hukum Indonesia ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Kalau 1 tahun yang lalu kita mendengar bahwa pemerintah sangat menekan lah semua platform sosial asing ini supaya punya kantor di Indonesia ya. Begitu juga zaman Johnny G. Plate menjadi menteri itu kan bahkan ada beberapa hari yang diblokir supaya punya izin gitu. Nah sekarang ini kalau saya lihat itu lebih kepada Sri Mulyani barangkali ya, Kemenkyu itu ingin mengintensifikasi pajak. Jadi bagaimana kalau mereka ini mau dipajakin sementara entitas Indonesianya nggak ada. Jadi transaksi keuangannya kan nggak bisa dibukukan di Indonesia. Kalau kantor perwakilan hanya untuk operasional aja kalau ada yang hang, down, dan sebagainya. Oleh karena itu, karena ini bisa mengganggu juga komunikasi masyarakat, itu harus ditinjau kembali ya. Sebenarnya untuk pajak itu nggak usah diintensifikasi atau dicari cara lain ke platform sosial media, mungkin barangkali bisa dicari cara lain mekanismenya supaya memang mereka bayar pajak tapi tidak mengganggu semacam seolah-olah akan diblokir dan sebagainya. Dan juga pajak PPN kayak 11% atau pajak-pajak lain nggak perlu dinaikkan kalau APBN kita tidak perlu dikucurkan ratusan miliar untuk IKN gitu. IKN itu membuat intensifikasi ujungnya pembiayaan IKN yang versi pemerintah APBN ya di luar daripada icip-icip budget, icip-icip dari para konglomerat itu kan hanya untuk nyenang-nyenangin pemerintah, biaya icip-icip aja DP di depan kan. Apapun proyeknya kan sebenarnya belum finish juga di sana dari triliun yang dibuat. Nah ini karena ratusan triliun tiap tahun harus dikucurkan ke IKN dan multi-year, akhirnya dicarilah cara-cara seperti ini gitu. Bahkan yang bisa mengorbankan lalu lintas transaksi maupun komunikasi melalui media sosial yang saat ini sudah lancar-lancar saja gitu. Jadi ada baiknya IKN silahkan jalan dengan biaya swasta murni. Jangan lagi pajak ini dibebankan ke masyarakat. Sekarang udah berat sekali hidup di Indonesia, inflasinya secara real dan sektoral itu tinggi, walaupun secara agregat mungkin rapat-rapat di ruang yang dingin dan pakai kopi break yang enak itu nggak terasa. Jadi jangan lagi, karena nanti kalau dia dipajaki dan sebagainya, tentu platform sosial media ini juga meneruskan beban biaya itu kepada penggunanya, jadi UMKM tidak berkembang dan seterusnya. Jadi prinsip menembak rusa di tengah kebun binatang ini memang jangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Terima kasih. Sebenarnya kita kan mau menerapkan itu. Kita punya wakil nggak? Bisa nggak kita ganti itu kalau mereka keras? Karena para pejabat pemerintah, istilah bahasa orang tua ya, kadang-kadang suka berak keras, tau nggak? Sok keras. Kayak gitu. Kadang kan sebenarnya ya TikTok. Udah dapat duit kali, udah enak tau nggak? Jadi mereka udah tahu ini gede nih bagi-bagi kantor, bagi cuan. Ya nggak, TikTok kan pintar, Tiongkok dagang, ini otak kan pintar. Ini pasti ada udang di balik puyung hai. Kita nggak ada penggantinya, sok pintar deh. Kalau mereka bersih keras, tetap kita semua jalan, HP semua nggak jalan. Ya gitulah pejabat Indonesia, sok pintar. Pada dasarnya sih oke-oke saja minta mereka mendaftar, tetapi jangan sampai mengganggu, karena suka nggak suka WhatsApp sudah menjadi bagian dari gaya hidup, bahkan cara hidup kita, cara bersosialisasi. Jangan sampai WhatsApp hilang. Kalau yang namanya TikTok dan lain-lain kan memang murni cari uang. Kalau WhatsApp kan hanya yang bisnis saja yang cari uang, selebihnya kan kita buat bersosialisasi. Itu aja pesan saya, hati-hati. Kesempatannya menurut saya jangan sampai pemerintah ini mungkin tujuannya untuk menarik pajak tapi membuat langkah yang blunder ya, seperti yang tadi aplikasi-aplikasi digital itu yang mungkin dia nggak mencari profit ya dari pemakai langsung, mungkin dari iklan-iklan seperti ya WhatsApp itu salah satunya. Kalau Google hilang itu kita masyarakat ini mungkin bisa ini ya, bisa kecewa sekali ya, karena
kita banyak sekali terbantu oleh kayak Google kan, searching engine-nya itu sangat membantu sekali ya kita kalau mau nyari-nyari barang atau apapun ya. Dan juga yang terutama yang paling sering dipakai setiap hari, tiap jam dipakai itu oleh saya itu buat pergi kemana itu Google Maps. Itu sangat membantu sekali, dan itu aplikasi non profit menurut saya. Kalau pemerintah itu sampai memblokir itu, menurut saya langkah blunder besar sekali menurut saya bagi pemerintah juga nanti. Karena menurut saya pemerintah Indonesia itu belum seperti pemerintah Cina ya, yang bisa membuat aplikasi tandingan yang sekuat Google ya. Jadi, pemerintah Indonesia itu hanya aplikasi-aplikasinya itu belum ada yang bagus banget gitu yang bisa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Gitu aja, terima kasih. Ya mungkin ya, ini mungkin menurut pemahaman saya sih, kenapa harus berbadan hukum. Kalau misalnya kan kayak Netflix gitu kan kita langganan tuh per tahun. Kalau misalnya dia bangkrut, ternyata belum setahun kita langganan itu di stop. Jadi gimana? Ada pengembalian dana atau enggak? Jadi apa udah itu kalau kita mau komplain, kita komplain kemana kalau perusahaannya yang ada di sini gitu loh. Jadi kita nggak bisa komplain dan kita nggak bisa ambil tindakan hukum. Kalau misalnya dia nerima uang tapi dia nggak melaksanakan kewajibannya. Menurut saya sih itu sih. Oke, makasih. Ya kalau komentar saya sih kita belum siap lah ya, nggak usah gertak sambar kayak gini. Itu ke satu, karena kita contoh ya, kita kalau ke Cina, ke Korea Selatan, jangan ke Korea Utara lah, Korea Selatan. Itu emang kamu bisa pakai Google Map di sana? Tidak akan bisa, jawaban saya. Kamu hanya pakai Google Map, hanya dia nggak blokir, tapi kita nggak bisa searching alamat yang kita tuju, biarpun kita sama-sama satu grup nih, selok nggak bakal pakai Google Map. Bisa, mereka yang jago. Jadi mereka nggak usah gertak sambar, tapi mereka kerja, bikin dulu tandingan aplikasinya yang benar. Dan seperti di Cina kan ada WeChat ya, ada ini ada itu, jadi mereka nggak pakai Google. Jadi kalau saya bilang kalau di Indonesia nggak siap, nggak usah gertak-gertak sambal begitulah. Kayaknya sih nggak bakal lah, dia juga nggak akan takut. Dia kalau tutup nggak masalah buat Indonesia, buat pasar dia. Tapi kita yang jadi masalah, penduduk kita gitu. Menurut saya baiknya ditutup aja Facebooknya, segala macam yang bau-bau internet itu. Karena menurut saya monopoli modern perdagangan model baru itu nggak boleh dipakai di Indonesia. Seperti yang udah kita lihat Amerika sekarang jatuh gara-gara gaya budaya dia yang terlalu bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, regulasi pemerintah mengenai kebebasan memiliki ponsel Android ini juga disalahkaprahkan, Pak. Dari umur 17 tahun kalau nonton film bioskop dulu itu hanya untuk 17 tahun ke atas. Itu domainnya tepat. Tapi kalau Android dibebaskan umur 12 tahun, 10 tahun, itu sudah melanggar asasi bangsa kita. Selanjutnya, persoalan ini juga sangat mengganggu kalau seumpamanya banyak kepentingan hacker dan lain sebagainya, mahasiswa-mahasiswi yang punya andil dan dalam ilmu akademisinya mencampuri media sosial itu sendiri. Menurut saya sih bagus tujuan pemerintah ya, mungkin untuk menertibkan dan membuat regulasi di Indonesia ini supaya lebih terjamin untuk masyarakat ya. Mungkin masyarakat ada yang memakai jasa platform digital tersebut, mungkin perlindungan konsumennya lebih aman, itu satu. Tapi kedua, kita harus memikirkan juga untuk teknologi di kita ini belum ada yang bisa menandingi teknologi baik maupun di Amerika ya saat ini banyak berkuasa di kita itu kan teknologi dari Amerika seperti Google, WhatsApp dan lain-lain, Facebook ya. Ya, tidak seperti negara-negara lain yang mempunyai platform sendiri. Mereka seperti Cina atau Korea atau mungkin di Uni Soviet, mereka punya platform tandingan. Jadi mereka tidak membutuhkan teknologi Amerika tersebut. Dan saat ini kita pakai, contohnya Google Maps saja. Kalau nanti kemudian Google Maps-nya Google atau Facebook atau WhatsApp hengkang, nah apakah kita
ada platform tandingan untuk menggunakan misalkan WhatsApp ataupun Google Maps, atau kita mau kemana-mana harus membuka Maps yang kita tidak ada aplikasinya. Nah, itu kan harus dipikirkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, misalkan mereka dipaksa untuk membuka kantor di Indonesia, mereka juga akan berpikir masalah ekonomi ya, karena nggak mungkin mereka nggak memikirkan Indonesia nanti mereka harus hire orang, harus bayar pajak dan lain-lain. Nah, apakah mau masyarakat Indonesia yang saat ini mungkin udah kehidupannya itu apa-apa serba mudah dan gratis, seperti WhatsApp mungkin gratis, Google Maps atau Google Maps ataupun aplikasi Google-nya itu gratis, nanti dikenakan berbayar. Apakah mau? Misalkan seperti Netflix, nanti kita yang sering kemana-mana, travel atau kemana-mana itu seluruh pelosok Indonesia diharuskan membayar iuran bulanan seperti Netflix, misalkan 200.000 per bulan untuk mendapatkan layanan Google Maps atau WhatsApp. Apakah kita mau seperti itu? Nah, itu harus dipikirkan oleh pemerintah, karena itu juga akan menjadi beban masyarakat ke depannya. Itu aja, terima kasih. Kan mau dihapus tuh. Lu mau pakai apa nih? Surat menyurat, kantor pos, atau phone umum, apa pakai telepati deh? Lu bisa gak tuh? Karena gini, kementerian itu aturan, asal ngatur aja gitu kan nggak? Itu bukan revolusi mental tau gak lu? Revolusi metal, asal jadi lu, aturan asal jadi. Kayak tetangga gue nih ya, kan dia main kapal. Kok dia benci banget sama Jokowi, lo tau kenapa? Jadi lo tau kan, Kementerian Kelautan tuh ya, zamannya si Susi, dia kan ngeluarin aturan macam, tapi nggak ada penyelesaian. Jadi ini orang juragan memang ya kelasnya pembeli kapal gitu loh, harga sekian gitu. Tidak disebutkan karena aku juga kagak tahu. Nah, dia sama brokernya yang tahu. Yang pasti sih lumayan harganya, udah ratusan kali. Jadi itu kapal dia beli ya, buat nangkep ikan. Kalau nangkep langsung dijadiin kayak diolah lah gitu, sini apa jadi apa gitu. Terus udah gitu keluarlah aturan, Susi naik, tong-tong, Jokowi naik, Susi naik, tong-tong. Begitu tuh kapal udah jadi, mau masuk, Susi bilang, nggak boleh kapal beroperasi di Indonesia karena mematikan nelayan kecil. Iya, jepret. Nah, harusnya kalau kayak begitu lu tulis dulu dong, kapal yang nggak boleh masuk, ya kan? Jadi orang nggak perlu beli kayak begitu. Kerjanya kan buang-buang uang kan, diskusi itu ya. Ganti si Prabowo, kebetulan namanya sama, partainya juga sama lagi. Prabowo masuk UI, ganti, dipikir udah mau masuk, udah mau ikan gini segala macam, udah mau jadi, mau beroperasi, pikir nggak jadi lagi udah. Udah mawon deh gerakan ya, masuk gue gini lo kementerian lo bisa bikin aturan tapi keluarin solusinya. Lo nggak boleh pakai WhatsApp, lo pakai apa? Gue pikir sih mungkin besok-besok kita ke kafe itu bawa koran aja kali. Gara-gara udah gak bisa pakai handphone kan, jadi kita bawa koran sama majalah aja. Nah, gue pikir gini lah, saya pikir ini berita sih baik. Artinya apa? Ini mungkin Menkominfo yang baru, ya cobalah, dia juga menteri yang baru kan mau bikin gebrakan juga ya nggak? Ya coba dilihat apakah perubahan undang-undang IT ini bisa diterapkan. Saya kira ini ada bagus. Perusahaan-perusahaan luar itu kalau dia mau mengambil keuntungan atau berbisnis di Indonesia, notabene penduduk banyak, tentu dia harus berbadan hukum. Di industri kita pun, di industri saya pun memang kita juga ada beberapa poin diharapkan kita import barang dan kita harus bikin perwakilan menuju ke badan hukum. Saya pikir ini hal positif. Tentu nggak gegabah. Lihat juga, karena kita sendiri nggak punya alat seperti di China. China punya, nggak ada Facebook, dia punya, dia nggak ada Google, dia punya. Yang baik itu semua, kita kan enggak. Tetapi saya pikir isu ini baik. Artinya ya ini yang Google yang dari luar ini mereka juga harus berpikir. Jangan seperti dulu yang zaman BlackBerry itu servernya kan nggak mau taruh di Indonesia. Tuh, saya kira ini hal positif lah.
tentu saya kira pemerintah juga nggak gegabah langsung main tutup-tutup, nggak gitu. Kalau gitu nanti jualan koran yang lakukan. Nah, saya pikir saya dukung ya, itu dengan cara yang elegan ya. Artinya bicara, diskusi atau dengan negosiasi dengan ini kan pemain luar yang besar-besar kan. Kita juga nggak mungkin gegabah tiba-tiba main tutup walaupun undang-undang itu kalau nanti disahkan ya. Kita dukung lah. Ini kabar baik saya kira. Kalau boleh tambahin, pemerintah juga bikin pelindungan data-data konsumen. Jangan sampai ada lagi yang dijual di dunia maya atau apa tuh namanya black market, nanti takut disalahgunakan ya. Itu aja Pak, makasih. Para radikal yang membuat keputusan bisanya cuma ngelarang-larang doang, ya kan? Bikin nggak bisa, ya. Terus ini cuma bisanya ngelarang, malakin, ya kan? Banyak yang munafik. WhatsApp dilarang, tapi lu sendiri pakai, kan begitu kan? Orang anggota DPR dan yang lain-lain tuh radikal. Bisanya cuma ngomong doang. Ngelarang-larang ini, ngelarang ono, ya kan? Bikin nggak bisa, ya kan? Negara-negara Arab bisa apa enggak? Ya, yang seiman itu kan nggak bisa. Misalnya cuma kayak gitu darang meneror rakyatnya sendiri tuh, ya. Iya, inilah kita punya aturan-aturan yang mengelola yang digaji rakyat ini kinerja aja ya kayak begini lah. Mungkin dapat sawerannya nggak dapat lagi, bikin aturan yang kayak begini. Yang kemarin kemana saja dan uangnya kemana saja tuh kalau undang-undangnya belum dibuat, ya kan? Jadi kembali lagi kita rakyat ini hanya melihat saja kinerja mereka ini, padahal mereka digaji besar oleh rakyatnya ini. Jadi kembali lagi itu aturan ini seharusnya kan sebelum mereka muncul harusnya udah beberapa hari mereka muncul aturannya dibuat. Ini udah berjalan santai, enak, dapat uang banyak di Indonesia. Emang Indonesia ini bangsa paling menyejukkan buat pengusaha asing ini. Gampang dibodohin, nggak tahu gampang dibodohin, gampang disuap gitu. Jadi kata kuncinya kita lihat saja lah kinerja mereka itu, walaupun rakyat sudah menggaji mereka. Dan kembali lagi saya tekankan lagi, founding father kita sedang melihat ini, yang pengelola negara ini sampai hari ini, detik ini carut-marut semuanya. Yang ada rakyatnya yang disusahkan. Kita nggak usah jauh-jauh, kemarin TikTok mau diblokir, ujung-ujungnya lagi mungkin dapat lagi uangnya. Jadi kembali lagi kita sebagai rakyat jelata hanya menonton saja lah, ecek-ecek atau cawe-cawe gitu saja. Makasih, assalamualaikum. Intinya kalau mau diblokir ya kita ada penggantinya nggak gitu. Jangan nanti pas ketika diblokir kelabakan sendiri kita, gitu aja. Yang penting kalau mau diblokir harus siapkan platform penggantinya aja. Walaupun terlambat, tapi mestinya segera itu diterapkan, karena memang kalau kita mau yang paling tidak pajak dan lain-lainnya itu pemerintah sudah siap gitu, asal memang secara teknis pemerintah sanggup. Nah, yang penting pejabatnya juga mesti konsisten, bukan yang main di belakang nanti bisa ini bisa itu. Kalau memang mau begitu, saatnya Indonesia bisa lumayan ke depannya. Artinya siapapun yang mau berusaha di Indonesia, dia harus tunduk dengan peraturan yang ada di Indonesia. Dan jangan salah, Indonesia pasar yang luar biasa. Jadi jangan usah takut dengan hal-hal yang lain. Asal tadi secara teknis pemerintah mampu, secara regulasi juga mampu, dan pejabatnya yang berwenang pun harus pejabat yang memang punya punya rasa tanggung jawab yang bagus lah, moralnya bagus. Terima kasih. Terima kasih banyak yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.